Shalom, Sobat Bread of Life. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita akan menerima firman kebenaran roti kehidupan, mari kita akan satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, yang Tuhan jadikan untuk kami bersuka cita, bersorak-sorai dan diberkati. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh terima benih kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, penuntun dalam langkah hidup kami, di dalam keseharian kami. Bapa, berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu pagi hari ini, biar firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini akan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kami. Ketika kami terima firman kebenaran ini, kami hidupi dan lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mulai bergabung di dalam channel Bread of Life pagi hari ini. Dan kami boleh terima, kami boleh makan roti kehidupan, dan kami boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan sama-sama saya, amin. Puji Tuhan, kita tidak terasa sudah masuk dalam bulan yang kedua di tahun 2022. Ada banyak prediksi nubuatan tentang tahun ini. Ya, sebagian hamba Tuhan bernubuat bahwa akan ada banyak kekacauan yang terjadi. Sebagian lagi hamba Tuhan bernubuat ini tahun yang penuh dengan favor of God. Saudaraku, mana yang benar? Ya, saudara, kalau saudara melihat angka 2022, angka 20 itu dalam angka Ibrani itu memiliki arti open hand, tangan yang terbuka. Angka 22 artinya chaos atau kekacauan. Ya, bagi saya ini tahun meskipun penuh dengan ketidakpastian, meskipun ada banyak kekacauan yang akan terjadi, tapi tetap di tengah-tengah kekacauan itu, di tengah-tengah ketidakpastian itu, ada tangan Tuhan yang senantiasa terbuka untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Tuhan selalu pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, pagi hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 138. Ya, nanti saudara harus baca mulai dari ayat yang pertama. Perikop ini berjudul nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Tapi kita akan baca saja dari mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Saudaraku, Mazmur 138 ini ditulis oleh Raja Daud saat dia dalam kesesakan, dalam pergumulan hidupnya. Entah apa yang sedang terjadi, saudaraku, tapi kita tahu sendiri perjalanan kehidupan Daud itu penuh dengan lika-liku, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, saudaraku, sampai akhirnya dia bisa menjadi raja atas Israel. Ya, saudara, tapi di sini kita melihat, ya, ini saat keyakinan Daud bahwa di tengah-tengah kesesakan yang dia alami, Tuhan itu mempertahankan hidupnya. Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan ayat 8 ini saya suka sekali. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Daud mempunyai keyakinan bahwa di tengah-tengah pergumulan hidupnya, kesesakan yang dia sedang alami, Tuhan akan menyelesaikannya bagi dia. Sehingga apa saudara? Dia tidak takut. Dia tidak gentar. Bahkan sebelum ayat 8 itu mulai ayat yang pertama, 2, ketiga. Saudara, berapa kali Daud berkata, aku hendak bersyukur kepadamu. Aku hendak memuji Tuhan.
Kata bersyukur, memuji di sini dipakai dalam bahasa aslinya dipakai kata yang sama, yaitu yadah. Ya, saudaraku, bersyukur bukan karena ditolong oleh Tuhan, bersyukur bukan karena mujizatnya Tuhan, tapi bersyukur karena Daud kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dan ketika Daud punya keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya, ini tentunya ayat yang akan sangat menguatkan hidup kita, bahwa kita percaya di tengah-tengah setiap pergumulan hidup kita, Tuhan pasti akan menyelesaikan bagi kita. Dan seringkali kita itu kalau pikiran manusia menyelesaikannya, tentunya kalau kita ada pergumulan A, ya, Tuhan akan menyelesaikannya B, ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ternyata tidak seperti itu, saudaraku. Bagaimana Tuhan itu menyelesaikannya dalam hidup kita? Dikatakan di ayat yang ketiga, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi ketika Tuhan menyelesaikan dalam hidup kita itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, tapi Tuhan memberikan kekuatan di jiwa kita, di hidup kita. Di terjemahan lain katakan dia memberikan apa yang diperlukan oleh jiwa kita, sehingga saudara bisa tetap kuat sampai pada kesudahannya. Nah, saudara, kata Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, dalam terjemahan King James Version katakan the Lord will perfect that which concern me. Tuhan akan menyempurnakan apa yang menjadi kekhawatiranku, ketakutanku. Ya, saudaraku, Tuhan akan menyempurnakan. Ya, bagaimana cara Tuhan menyempurnakannya? Dengan tadi di ayat yang ketiga, menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Nah, coba kita lihat dalam contoh di Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-19. Ya, Injil Lukas pasal 17. Nanti saudara harus baca mulai dari ayat yang ke-11. Perikop ini berjudul bagaimana Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, ya, ketika ia memasuki sebuah desa, dia bertemu dengan 10 orang yang sakit kusta. Kita tahu bersama bahwa penyakit kusta pada zaman itu merupakan dianggap sebagai penyakit yang terkutuk, saudara. Orang kusta disingkirkan, orang kusta disisihkan. Kalau mereka berjalan, mereka bersosialisasi tidak boleh, saudara. Mereka hanya punya komunitas sesama orang kusta, dan mereka harus pakai baju khusus, jubah orang kusta. Dan kalau mereka berjalan, mereka harus berteriak najis, 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 karena kusta dianggap sebagai penyakit yang menajiskan. Mereka disisihkan, dikucilkan, sehingga ketika mereka menemui Yesus, mereka dikatakan di ayat 12 tinggal berdiri agak jauh. Dan mereka cuma berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ya, lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia berkata kepada mereka, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, Yesus menyuruh ke 10 orang itu untuk menunjukkan diri mereka kepada imam-imam, padahal mereka belum disembuhkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini sebenarnya sudah bagus. Ke-10 orang kusta ini melakukan tindakan iman, belum sembuh tapi mereka melangkah. Mereka menuju kepada imam-imam yang akan mengonfirmasi bahwa mereka sudah sembuh, padahal kenyataannya belum sembuh. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, dari tindakan iman itu? Di tengah jalan saat mereka menuju ke bait Allah, mereka sembuh, ya. Mereka sembuh ketika satu demi satu melihat, loh, kamu sudah sembuh, kamu sudah sembuh, ya. Saudaraku, mereka sudah sembuh, 10-10-nya sudah sembuh. Dan ketika mereka 10-10-nya sudah sembuh, saudara baca di ayat yang ke-15, berapa orang yang kembali kepada Yesus, bersyukur, ya, tersungkur kepada Yesus, berterima kasih, menyembah Tuhan? Hanya 1 orang. Dan itu pun orang Samaria, saudaraku. Orang Samaria itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi, tapi karena mereka kena kusta, mau tidak mau mereka berkumpul dalam satu komunitas, saudaraku. Ya, saudaraku, orang Samaria, dia kembali kepada Yesus, lalu dikatakan, saya bacakan di ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, ini Yesus berkata kepada orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam terjemahan King James Version katakan, imanmu telah disempurnakan, ya, imanmu telah utuh, ya, saudaraku. Saudaraku, kita melihat di sini 9 orang yang sudah disembuhkan selain orang Samaria ini. Ketika mereka sudah sembuh, ya, mereka tidak balik kepada Yesus. Nggak tahu, belum tentu juga mereka pergi kepada imam-imam. Bisa jadi mereka kembali kepada keluarganya, ya, kepada kampungnya, saudaraku. Ini loh, orang kalau hanya cari Yesus karena mujizat-mujizatnya saja, ya. Padahal mujizat yang dialami, perbuatan-perbuatan tangan Tuhan itu hanya sebagian kecil, ya. Itu belum sepenuhnya. Tapi beda dengan orang Samaria ini, dia balik kepada Yesus. Yang 9 mungkin udah nggak lagi ingat kepada Yesus, yang penting dia sudah sembuh. Tapi yang satu ini, ya saudaraku, dia kembali kepada Yesus, dia bersyukur, ya, dia yadah kepada Yesus, saudaraku. Saudaraku, di sini kita belajar bagaimana orang ini, saudaraku, mengutamakan relationship dengan Tuhan, ya. Dia tidak hanya terima mujizatnya setelah itu bye-bye Yesus, tapi dia mau menjalin relationship, ya, datang kepada Yesus. Banyak orang hari-hari ini ketika mereka bergumul, kemudian mereka ditolong oleh Tuhan, ya, diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Lupa dengan Tuhan, ya, lupa dengan Tuhan. Padahal saudara, seperti orang Samaria ini, ketika dia balik kepada Yesus, dia mengucap syukur. Dikatakan Yesus berkata, imanmu telah disempurnakan. Ya, bagaimana dengan apa? Dengan ucapan syukur kita, dengan yadah kita. Kita mengucap syukur bukan karena kita ditolong oleh Tuhan. Kita mengucap syukur bukan karena, saudaraku, mujizat-mujizatnya Tuhan. Tapi kita mengucap syukur karena kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saya berdoa setiap kala tangkap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Jangan hanya cari Tuhan karena mujizatnya, jangan cari tangan Tuhan, tapi cari wajahnya, cari Tuhan, maka engkau akan hidup, saudaraku. Ditolong Tuhan atau tidak, terima mujizat atau tidak belum terima mujizat, kita tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, satu-satunya penebus yang hidup, saudaraku. Sehingga saya percaya ketika dalam kehidupan ini, di dalam pergumulan yang sedang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, mungkin ada doa-doa yang belum dijawab, ya, ada pergumulan-pergumulan yang belum ada jalan keluar. Tapi satu hal, kita tetap bisa senantiasa yadah kepada Tuhan. Kita bisa senantiasa bersyukur, memuji Tuhan di tengah situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Itu loh yang Tuhan cari. Iman yang utuh, iman yang disempurnakan. Jadi Tuhan akan menyelesaikannya. Artinya Tuhan yang akan menyempurnakan hidup kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka bersama di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Filipi yang pasal pertama ayat 6 katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya senang sekali dengan terjemahan Alkitab yang terbuka, dikatakan, aku sungguh yakin bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia juga yang akan menyempurnakannya sampai pada hari Yesus Kristus. Saudaraku, biar ini menjadi satu keyakinan kita,
bahwa Yesus yang sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup saudara dan saya, Dia pasti akan menyelesaikannya. Dia akan pasti menyempurnakannya dengan setiap keadaan yang saat ini sedang saudara dan saya hadapi, dengan setiap pergumulan kehidupan yang saudara dan saya, kesesakan yang mungkin sedang kita alami. Saudaraku, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan sedang merendah hidup saudara dan saya. Dia sedang menyempurnakannya. Bagian kita apa? Bersyukur. Ya dah. Ya, bagian kita apa? Memuji Tuhan. Bagian kita senantiasa bersyukur. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan di hidup kita, memberikan apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita, sehingga saudara dan saya didapati tetap tegak kuat berdiri sampai pada kesudahannya. Saya berdoa, tangkap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan biar firman ini boleh memerdekakan setiap hidup saudara dan saya. Mari kita satukan hati berdoa. Hamba-Mu bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran roti hidup yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biar firman ini tidak hanya berhenti sebatas pengetahuan, tapi benar-benar menjadi satu pewahyuan yang akan terus berbicara dalam hidup kami. Akan kami lakukan, kami hidupi dan praktekkan. Engkau Tuhan yang sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kami. Engkau pasti akan menyelesaikan dan menyempurnakan sampai pada kesudahannya. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti program channel Bread of Life setiap pagi ketika kami mengutamakan Tuhan. Ketika kami mengutamakan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan lebih lagi Tuhan bertanggung jawab dalam hidup setiap kami. Jam-jam di depan kami, hari-hari di depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Apapun tantangan yang akan terjadi di depan kami tetap yakin dan percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama kami. Tangan kanan-Mu yang penuh keperkasaan akan menopang hidup setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat berhasil apa saja yang kami kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap melakukan firman Tuhan, mari katakan sama-sama saya, Amin. Tuhan Yesus memberkati.